Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Tabiun. Apakah ada yang tidak hadir pada pertemuan kita hari ini? Hadir semua ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Baik, selesai. Sebelum kita masuk pada materi kita selanjutnya, adakah yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ya, silakan Arum. Ya, materi kita pada minggu lalu yaitu tentang teks eksplanasi. Sudah cukup paham semua kan mengenai apa itu teks eksplanasi? Ya, teks eksplanasi merupakan teks yang membahas tentang suatu fenomena, baik itu fenomena alam, sosial maupun budaya yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Sudah cukup jelas rupanya ya untuk materi kita minggu lalu. Baik, kalau begitu kita memasuki materi kita hari ini, yaitu tentang teks cerita fantasi. Ada yang sudah tahu apa itu teks cerita fantasi? Ya, silahkan Rian. Ya, benar sekali. Teks cerita fantasi adalah bahan tertulis yang berbentuk karangan atau tulisan untuk menuturkan, menggambarkan, atau membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman, dan kejadian berupa angan-angan, khayalan, atau imajinasi serta rekaan belaka. Secara lebih singkatnya, teks cerita fantasi adalah teks yang tertulis yang menuturkan sebuah perbuatan atau pengalaman serta kejadian yang merupakan sebuah angan-angan atau khayalan. Kita lanjut ke unsur-unsur cerita fantasi. Nah, unsur-unsur cerita fantasi ini ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Apa itu keanehan, keajaiban, serta kemisteriusan? Yaitu merupakan cerita yang mengungkapkan hal-hal supranatural, kemisteriusan, dan kegoiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Unsur cerita fantasi selanjutnya yaitu ada ide cerita. Ide cerita ini terbuka terhadap daya hayal si penulis atau imajinasi si penulis. Tidak ada batasan realitas dalam pembuatan cerita fantasi. Ide cerita yang ada di teks cerita fantasi ini juga berupa irisan dari hayalan yang ada di dunia nyata dan ada di dunia hayal seseorang atau yang ada di imajinasi seseorang. Ide cerita ini biasanya bersifat sederhana, tidak mampu menitipkan pesan yang menarik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, Ibu nanti akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok untuk kita analisis salah satu contoh cerita fantasi sesuai dengan unsur ciri-ciri. Yang selanjutnya ada tokoh unik, yaitu memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita ini biasanya diberi watak ciri yang unik oleh seorang penulis, digambarkan dalam teks tersebut yang tidak ada di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada bersifat fiksi. Cerita fantasi bersifat fiktif, bukan kejadian nyata. Nah, cerita fantasi bisa dialami, ilhami oleh latar yang nyata atau objek nyata dalam kehidupan, tetapi diberi bumbu sedikit mengenai imajinasi atau fantasi. Nah, selanjutnya ada bahasanya. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi yang cukup menonjol. Bahasa yang digunakan cukup variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, yaitu tentu saja tidak menggunakan ragam percakapan bahasa formal. Baik, dari penjelasan yang Ibu sudah paparkan tadi, adakah yang ingin ditanyakan?
Ya, kalau memang sudah cukup jelas, Ibu ingin ada satu orang yang mewakili untuk menjelaskan kembali mengenai unsur-unsur yang sudah Ibu sebutkan. Ada yang ingin mewakili teman-temannya untuk menjelaskan kembali? Ya, silakan Agung. Ya, benar sekali. Kalian semua sudah paham tentang apa yang Ibu sampaikan. Nah, lalu kita akan membuat kelompok. Tolong ketua kelas koordinir teman-temannya untuk membagi menjadi 3 kelompok ya. Baiklah, jika sudah membentuk 3 kelompok, 3 kelompok yang sudah dibentuk tadi, Ibu akan meminta untuk menganalisis ciri-ciri, unsur, dan jenis-jenis dari cerita fantasi. Di sini sudah Ibu siapkan teks cerita fantasi, yaitu tentang Wis dan Belimbing Ajaib. Nah, nanti tolong setiap kelompok 1 tolong menganalisis unsur cerita fantasi, kelompok 2 menganalisis ciri-ciri cerita fantasi, dan kelompok 3 menganalisis tentang jenis-jenis cerita fantasi. Dari cerita fantasi, yaitu judulnya Wis dan Belimbing Ajaib. Ibu beri waktu 40 menit untuk kalian mendiskusikan tentang bagian-bagian kalian masing-masing mengenai jenis cerita unsur-unsur yang ada di cerita fantasi Wis dan Belimbing Ajaib. Waktunya sudah habis. Silahkan untuk kelompok 1 mempresentasikan, menjelaskan hasil dari kerja kelompoknya, yaitu mengenai jenis analisis jenis yang ada pada cerita Wis dan Belimbing Ajaib. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah menjelaskan hasil analisis kelompoknya tentang jenis cerita fantasi Wis dan Belimbing Ajaib. Nah, ya benar sekali yang dipaparkan oleh kelompok 1, jenis dari cerita fantasi Wis dan Belimbing Ajaib merupakan jenis cerita berdasarkan latar ceritanya, yaitu latar sezaman yang digunakan satu masa. Nah, jadi cerita Wis dan Belimbing Ajaib ini merupakan cerita fantasi yang masuk ke dalam fantasi masa lampau. Selanjutnya, silakan kelompok 2 untuk menjelaskan ciri-ciri, analisis ciri-ciri dari cerita fantasi Wis dan Belimbing Ajaib. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah menjelaskan mengenai hasil analisis ciri-ciri dari cerita fantasi Wis dan Belimbing Ajaib. Ya, benar sekali, sudah tepat yang disampaikan dan yang dianalisis oleh kelompok 2 mengenai ciri-ciri yang ada pada teks cerita fantasi Wis dan Belimbing Ajaib. Nah, di situ terdapat ciri-ciri, itu salah satunya tokoh yang memiliki keunikan tersendiri. Nah, di dalam cerita Wis dan Belimbing Ajaib itu, tokohnya yang unik yaitu seorang kurcaci. Dan selanjutnya, yaitu di dalam cerita terdapat keanehan seperti sihir, makhluk ajaib, maupun sesuatu yang misterius, yaitu dengan menganggap sebuah belimbing merupakan belimbing yang ajaib. Silahkan untuk kelompok 3 untuk menjelaskan struktur yang ada pada cerita Wis dan Belimbing Ajaib. Baik, terima kasih kelompok 3 yang telah menjelaskan dan memaparkan hasil analisis strukturnya dari cerita Wis dan Belimbing Ajaib. Nah, benar sekali yang ada pada struktur cerita fantasi Wis dan Belimbing Ajaib, yaitu yang pertama ada orientasi. Orientasi tadi merupakan pengenalan, atau orientasi merupakan sebuah bagian di mana pengarang memberikan pengenalan tentang tokoh atau penokohan. Nah, pada cerita Wis dan Belimbing Ajaib ini, pada awal ceritanya dikenalkan dulu siapa tokoh-tokoh yang ada pada cerita tersebut, yaitu tokohnya ada seorang kurcaci. Nah,
Hari ini kita sudah mengetahui ya apa itu teks cerita fantasi, dan kita sudah menganalisis teks cerita fantasi berdasarkan ciri-ciri, jenis, dan strukturnya. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini? Tidak ada ya? Baik, Ibu ingin sebelum Ibu menutup mata pelajaran kita pada hari ini, adakah yang bersedia untuk menjelaskan kembali materi yang telah Ibu sampaikan sebagai penguatan kita? Silahkan Putri. Ya, benar sekali yang telah disampaikan oleh Putri. Jadi, semuanya sudah paham ya mengenai materi kita pada hari ini? Baik, kalau begitu kita cukupkan. Kita tutup pelajaran kita pada siang hari ini dengan mengucap lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.